Salam, selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dalam program YouTube Kemah Misi Kasih yang boleh kita ikuti untuk saat ini. Kita beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan, mengucap syukur dan mempersembahkan hidup kita, pujian kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita siapkan hati kita, mari kita memuji Tuhan, mari kita sambut Sang Raja. Dialah ajaib, dialah yang berkuasa, bahkan rela memberikan nyawanya bagi kita anak-anaknya untuk diselamatkan. Mari kita katakan, Dia sungguh indah, Dia Yesus.
Shalom, ya puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi dalam mengikuti ibadah kita hari ini melalui YouTube. Karena situasi Hong Kong yang terjadi lockdown, dan tidak hanya di Hong Kong, di berbagai negara juga mengalami demikian. Sehingga tentu kita akan ibadah melalui YouTube hari ini, dan mari kita satukan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita dengan doa, votum, dan salam. Ibadah pada saat ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, jadi dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, dan jadi dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca nats pembimbing dari Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 saya akan bacakan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun saat ini berada, baik yang ada di Makau, di Hong Kong, bahkan dimanapun berada, mari kita lanjutkan pujian kita untuk saat ini. Kita menyambut Dia Sang Raja, Dia yang lahir bagi kita, Dia yang juga mati bagi kita, bangkit pula bagi kita semua. Dialah Yesus Kristus namanya, Firman yang hidup itu, yang telah lahir untuk kita, Immanuel namanya. Mari kita angkat pujian, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Dialah Allah yang menyembuhkan kita, Dialah Allah yang mencukupi segala kebutuhan kita. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita katakan dengan sepenuh hati kita, Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panci keselamatan, Dialah Allah sang damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panci keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panci keselamatan, Dialah Allah sang damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panci keselamatan, Yehova Shalom sang damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panci keselamatan, Yehova Shalom sang damai, Yehova Shalom sang damai, Yehova Shalom sang damai. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan pujian kita dengan mari kita membuka Mazmur kita, yaitu Mazmur 34, 1 sampai dengan 11. Sekali lagi, Mazmur 34, 1 sampai dengan 11. Mari kita buka bersama-sama dan kita baca bersama-sama. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud. Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Dialah Bapa yang baik. Layaknya kita harus memuji Dia. Pujilah Dia, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur dan menyembah Tuhan. Karena biarlah kita datang di hadapan Tuhan dengan hancur hati kita. Kita memuji Dia, kita merendahkan diri di hadapannya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu,
kita, puji Tuhan, Tuhan izinkan kita masih bertemu walaupun masih melalui online ini. Kita mencoba memahami apa maksud Tuhan dari semua situasi yang Dia izinkan terjadi. Tetapi yang pasti kita nikmati Tuhan selalu menyertai kita. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Tuhan yang berkenan akan menolong kami dalam setiap bentuk ibadah kami dalam masa-masa sukar ini. Dan hari ini lagi melalui channel ini, melalui online ini, kami akan mendengarkan akan berita firman Tuhan. Mohon sungguh Tuhan, memberkati kami semua, menolong kami, untuk kami makin diteguhkan, makin dikuatkan, bahwa pengharapan kami kepada Tuhan adalah tidak sia-sia. Berbicara kepada kami, ajari kami oleh kebenaran firman-Mu, dan tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, permuliakanlah nama-Mu. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesaya pasal yang 7 ayat 13 dan 14 saya akan bacakan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allah juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Saudara yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, kita mengerti bahwa ayat yang kita baca tadi merupakan nubuatan tentang lahirnya Sang Juru Selamat, yaitu Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita belajar bersama apa yang disebutkan dalam Yesaya, mulai dari pasal yang ke-7 ayat yang pertama, kita melihat bahwa ayat ini tidak terpisahkan, bahwa ini merupakan satu cerita yang panjang. Dan itu kita harus memahaminya mulai dari pasal 7 ayat 1 sampai pada pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-16, di mana itu merupakan satu rangkaian dari peristiwa yang dinubuatkan oleh Tuhan yang berhubungan dengan hadirnya Mesias. Mengapa dikatakan demikian? Saudara, kalau kita melihat dalam Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai ayat 17, itu berbicara tentang keputusan raja yang sangat menentukan bagi masa depan ya kerajaan itu sendiri. Di tengah-tengah krisis, Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menyuarakan kehendak Tuhan, apa yang untuk mendampingi, untuk meneguhkan dia untuk tidak salah dalam bersikap. Dan keputusannya sangat menentukan kondisi umat itu. Itu sebabnya di dalam serangan, di dalam setiap tantangan yang ada, Tuhan memakai Nabi Yesaya menyatakan kehendaknya. Di dalam ayat yang keempat khususnya dikatakan, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Resin dan Aram dan anak Semaria. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, bahkan Tuhan selanjutnya mengatakan bahwa sebab Damsyik, ayat yang ke-8, sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Resin ialah kepala Damsyik, dalam 65 tahun Efraim akan pecah dan tidak menjadi bangsa lagi. Kita melihat betapa indahnya, betapa kuatnya Tuhan menyertai ya, melalui pendampingan Nabi Yesaya untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Sekalipun ada rancangan jahat manusia terhadap kerajaan ini, tetapi itu tidak akan terjadi, dikatakan, karena justru
Efraim dikatakan akan pecah di dalam 65 tahun, dia tidak akan jadi bangsa lagi. Kita melihat saudara, bagaimana adanya sikap dari raja-raja ini sangat menentukan untuk masa depan bangsanya. Dan Tuhan tentu ada di tengah-tengah orang-orang yang ada dalam rancangannya, orang-orang kepunyaannya. Sementara Tuhan akan menyatakan murkanya kepada Efraim sebagaimana yang kita baca tadi. Jelas saudara, mengapa hal itu terjadi? Karena adanya pemberontakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat selanjutnya, dalam pasal 7 ayat ke-8 ya, sampai ayat yang ke pasal 8 ayat ke-8, ayat 7 ayat 8 tadi kita sudah baca sampai pada pasal 8 ayat ke-8, itu jelas sekali menyatakan bagaimana Damsyik dan Samaria akan ditaklukkan. Ya, Damsyik dan Samaria akan ditaklukkan, dan pada saat itulah Yehuda akan terhimpit, terkepung, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, disebutkan dalam Yesaya pasal 10 ayat 5 sampai 15. Di sana juga disebutkan bagaimana akan ada penghakiman dan kehancuran untuk Raja Asyur. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat rancangan Tuhan lebih besar daripada rancangan-rancangan jahat manusia. Dan itu selalu terjadi. Bukan hanya di dalam cerita Alkitab ini saja, bukan hanya dalam cerita perjanjian lama saja, tetapi kita yakini sampai hari ini hal itu pun bisa terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita melihat di dalam pasal 8, mulai dari ayatnya yang ke-9. Ketahuilah, hai bangsa-bangsa, dan terkejut, perhatikanlah, ya, segala pelosok bumi, berikat pingganglah dan terkejutlah. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Buatlah yang rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami. Luar biasa. Bagaimana umat kepunyaan Allah dapat meyakini Allah menyertai kami? Hanya karena ketaatan, saudara. Hanya ketaatan yang dapat membuat kita aman. Hanya ketaatan kepada Tuhan, sebagaimana yang terjadi ini. Ketaatan kepada Tuhan itulah yang membuat sisa-sisa Israel ini, sekalipun dalam kondisi yang sudah terancam, tetapi tetap aman kalau mereka taat. Saudara, semua itulah yang akan mendahului, ya, nubuatan, yang akan mendahului terjadinya penggenapan dari nubuatan tentang hadirnya Mesias, bahwa akan ada kehancuran terlebih dahulu dari dua kerajaan, yaitu Yehuda dan Efraim, dan Tuhan akan menyatakan penggenapan janjinya. Dan itulah yang disebutkan sebagai pengharapan yang mulia, harapan yang dinanti oleh bangsa-bangsa. Ya, kita bisa membaca itu di dalam Roma pasal yang ke-15 ya, ayat ke-12. Dalam Roma pasal 15 ayat ke-12 itu merupakan nubuatan yang diambil dari Yesaya pasal 11 ayat yang ke-10. Roma pasal 15 ayat 12, dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Itulah saudara yang akan terjadi, bahwa taruh dari pangkal Isai itu akan terbit, dia akan bangkit, dan dia akan memerintah bangsa-bangsa. Dan itulah yang dimaksudkan, itulah yang mengarah kepada Sang Juru Selamat, Sang Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Dan itu disebutkan dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 dan ayat yang ke-10. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada ayat bacaan kita tadi. Ayat yang khusus berbicara, yang khusus menubuatkan tentang Mesias. Disebutkan di sana dengan jelas sekali dalam nubuatan itu, bagaimana secara khusus ayat itu menunjuk kepada
anak yang dijanjikan. Sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan dinamakan Immanuel. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia akan dinamakan Immanuel. Kita melihat bersama-sama bagaimana janji Tuhan ini digenapi, saudara. Pertama, kita melihat seorang perempuan muda. Ya, seorang perempuan muda dikatakan. Ya, kita membaca bersama-sama kata seorang perempuan muda itu telah akhirnya digenapi oleh Tuhan di dalam tulisan yang disebutkan di dalam Matius pasal Lukas pasal 1 tentang kehadiran Tuhan kepada seorang perempuan yang disebut sebagai seorang perawan yang bernama Maria. Ya, saya bacakan dari Lukas pasal 1, dari nubuatan yang disebutkan tentang Mesias, tentang seorang perempuan itu. Lukas pasal 1 ayat yang ke 27. Ketika seorang perawan yang bertunangan dari ayat 26 mungkin ya, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan yang dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Saudara, jelas sekali yang dimaksud dalam Yesaya ini dituliskan di dalam Lukas ini, bahwa peristiwa itu digenapi di mana seorang malaikat Tuhan datang kepada seorang perempuan muda, seorang yang disebut perempuan, yaitu disebutkan dalam Lukas seorang perawan. Lalu disebutkan akan mengandung dan melahirkan. Akan mengandung dan melahirkan. Bagaimana caranya? Seorang perawan, seorang perempuan muda, ya, ternyata itu nanti mempunyai arti. Mungkin di sini susah dimengerti. Kalau dibilang perempuan muda, mungkin dari segi usianya belum tua gitu ya. Tetapi di dalam kata perawan yang dimaksudkan, jelas Maria sendiri menyatakan, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Dia merasa dia belum menikah. Ya, sehingga saudara, bagaimana mungkin dia akan mengandung dan melahirkan? Itu wajar sekali menjadi pertanyaan secara manusia. Membingungkan bagi Maria. Bagaimana dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, sedang dia merasa dia belum menikah. Itulah ajaibnya Tuhan, saudara. Tentang bagaimana Roh Allah, bagaimana Allah menyatakan kehadiran Mesias itu dinyatakan, dijelaskan oleh malaikat Tuhan kepada Maria di dalam ayatnya yang ke-35 dari Lukas pasal 1 itu. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi dengan cara Allah memberikan Roh Kudus ke dalam rahim Maria. Dan itulah, dengan cara itulah Maria mengandung sampai saatnya dia melahirkan. Itu menjadi tanda, saudara, yang disebutkan di dalam kitab Yesaya. Selanjutnya dikatakan seorang anak laki-laki. Apakah meleset, saudara? Tepat. Itu juga dinyatakan Tuhan kepada Yusuf di dalam Matius pasal 1. Bagaimana pada waktu Yusuf ragu, pada waktu Yusuf takut, malaikat Tuhan hadir dalam mimpinya menyatakan diri di dalam Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Semuanya digenapi, saudara.
Bagaimana disebutkan seorang perempuan muda dituliskan malaikat Tuhan datang kepada Maria seorang perawat. Bagaimana disebutkan dia akan mengandung dan melahirkan, caranya diberitahu. Bagaimana disebutkan tanda seorang anak laki-laki juga diberitahu kepada Yusuf dan Maria. Bagaimana disebutkan namanya Immanuel juga diberitahu kepada Yusuf. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang tidak digenapi, apa yang meleset, semuanya begitu tepat, begitu klop sebagaimana yang dinubuatkan di dalam Yesaya. Saudara, benar-benar sungguh mengagumkan. Sungguh mengagumkan bagaimana cara Allah memberikan Mesias untuk kita, untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa ini. Saudara, kita percaya kepada alamat yang tepat. Bersyukur sekali bagi kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya kepada alamat yang tepat, bahwa Dia benar-benar adalah pribadi yang ditetapkan Allah, yang telah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya dan telah digenapi di dalam peristiwa Natal. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa raya Natal ini, walaupun suasana sulit seperti yang kenyataan terjadi pada tahun ini, namun kiranya hati kita selalu penuh dengan rasa syukur karena makna Natal itu yang telah kita miliki. Kita bersyukur kepada Dia bahwa Dia menolong kita, menyatakan diri kepada kita dan menolong kita memahami dengan iman untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersyukur Dia menyatakan diri dan Tuhan menolong kita untuk kita melangkah dengan iman dan kita menikmati kebenaran karena percaya kita. Sementara kita juga terus berdoa, kita yang sudah percaya, kiranya akan banyak orang lain, itu doa kita. Orang-orang yang sudah percaya, kita berdoa, kiranya akan banyak lagi orang yang akan mengenal kebenaran ini. Karena itu saudara, masa raya Natal ini dengan situasi yang Tuhan izinkan terjadi, tidak mengurangi makna dari Natal itu sendiri. Bahwa kita yang sudah diselamatkan, kita berdoa, kita bersyukur, kita memuji Dia dalam masa raya Natal ini. Tetapi sekaligus juga menjadi kesempatan kita berdoa untuk banyak jiwa yang belum mengenal Dia. Kiranya Tuhan memberkati Natal tahun ini dan menjadi waktu-waktu yang berarti untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu. Dalam masa-masa sukar ini, Tuhan menolong kami mendengar berita tentang hadirnya Sang Mesias. Berita kebenaran tentang Juru Selamat yang Allah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami adalah orang-orang yang sangat membutuhkan. Tidak ada dosa sekecil apapun yang tidak membutuhkan Engkau. Tetapi sebaliknya, tidak ada dosa yang sebesar apapun yang tidak dapat diampuni oleh-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau cukup bagi kami. Engkau memberkati kami lagi. Dari pendengaran kami akan firman-Mu, mengajari hati kami terus untuk kami melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya itu adalah Tuhan yang telah lahir, telah mati dan bangkit, menang dan akan memerintah untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kepadamu-lah bangsa-bangsa akan berharap. Terima kasih, kami sungguh percaya kebenaran firman-Mu dan kami nanti-nantikan terus pernyataan Tuhan atas jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, supaya banyak orang menjadi percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kiranya kita mohon anugerahnya untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang hidup, Allah yang telah menyatakan diri di dalam Tuhan Yesus, di dalam karyamu yang agung, itulah Natal yang kami rayakan. Terima kasih Bapa, bahwa Engkau Allah yang berkuasa, yang dapat datang menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Allah tertanam di hati kami, dapat bertumbuh, berbunga, dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami ingin berdoa bagi pekerjaan Tuhan. Pertama, kami doakan untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Kencanawati, misionari YPP yang ada di Filipina. Kami doakan supaya Tuhan juga berkati hamba-Mu di dalam pelayanannya, dan juga situasi yang dihadapi saat ini. Kami juga doakan supaya Tuhan tolong hamba-Mu, dan Tuhan cukupkan semua kebutuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, juga jemaat yang dilayani. Tuhan memberkati. Terima kasih, kami doakan untuk Provinsi Jambi. Kami doakan supaya Tuhan memberkati provinsi ini. Pemerintah daerah, juga gereja Tuhan yang ada di sana. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Kami doakan secara khusus untuk Indonesia, negara kami yang kami kasihi. Juga untuk pemerintah kami doakan supaya Tuhan berkati, khususnya dalam menghadapi situasi yang tidak mudah saat ini. Pertama ialah menyangkut pandemi COVID yang semakin mewabah di berbagai tempat di negara kami, sehingga tiap hari jumlah yang terpapar dengan sebegitu meningkat. Kami doakan supaya Tuhan tolong bagi pemerintah kami yang tentu menghadapi tugas yang tidak mudah saat ini. Tuhan berikan hikmat, kekuatan bagi presiden, wakil presiden, dan aparat pemerintah dari pusat sampai daerah-daerah yang dapat melakukan tugas mereka untuk menangani COVID-19 ini. Juga kami bagi masyarakat, kami doakan supaya Tuhan tolong berikan kedisiplinan bagi masyarakat, sehingga mereka dapat mengikuti peraturan-peraturan menyangkut protokol kesehatan, sehingga mereka tidak menjadi penyebab untuk semakin berkembangnya penyakit COVID di Indonesia. Kami doakan Tuhan berkati baik tenaga medis, dokter, suster, perawat, mereka ada di rumah sakit yang sedang melakukan perawatan, dan bahkan banyak juga tenaga medis yang sudah menjadi korban. Kami doakan untuk mereka-mereka yang bertugas di garis depan dalam menangani COVID ini, supaya Tuhan berkati dan kuatkan, lindungi mereka. Dan juga kami doakan bagi dampak akibat daripada penyakit ini, juga mengalami keadaan ekonomi yang semakin sulit, di mana banyak orang di PHK, bahkan juga banyak bisnis yang tidak bisa dilakukan. Kami doakan supaya Tuhan tolong pemerintah di dalam memberikan bantuan-bantuan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu di masa-masa yang sulit ini, sehingga masyarakat boleh mengalami kecukupan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami doakan untuk orang percaya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di Indonesia, yang juga berdoa siang malam untuk menggumuli akan situasi ini, supaya Tuhan jaga, lindungi, pelihara, bahkan juga Tuhan mendengar akan setiap doa yang mereka naikkan kepadamu. Kami doakan untuk jemaat Tuhan di sini supaya Tuhan memberkati. Kami doakan juga untuk keluarga-keluarga yang kami tinggalkan di Indonesia. Tuhan memberkati mereka. Mereka dalam keadaan susah, mungkin sakit, penyakit, ataupun akibat ekonomi. Kami doakan supaya Tuhan berkati dan cukupkan keadaan mereka. Ataupun mungkin mereka mengingat kami, dan juga mereka yang merasa sedih karena kami sudah terpisah jauh dengan mereka. Tuhan juga berkati keluarga yang kami tinggalkan, apa itu orang tua, kakak, adik, suami, anak, cucu, mantu. Kami doakan supaya Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih. Kami doakan untuk pemerintah Hong Kong yang juga terus meningkatkan usahanya untuk melindungi masyarakatnya dan memberikan bantuan-bantuan sosial. Bahkan juga kami doakan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Hong Kong yang kembali lagi lockdown dalam 1-2 minggu yang sudah mulai dijalanin ini. Kami doakan supaya Tuhan berkati umat Tuhan, sehingga tetap dijaga, dilindungi, dan dipelihara oleh Tuhan di tengah situasi yang tidak mudah ini.
Kami doakan bagi jemaat di Hong Kong, jemaat di Macau hari ini. Kami doakan supaya Tuhan memberkati mereka semua dalam mengikuti firman Tuhan melalui YouTube. Kami doakan supaya kiranya Tuhan berbicara, Tuhan mengingatkan, Tuhan menegur, bahkan juga mengajar untuk hidup kami, sehingga semakin tetap teguh di dalam Tuhan walaupun situasi di sekitar kami tidak aman. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga untuk kebutuhan pelayanan kami dalam bulan ini. Kami doakan supaya Tuhan memberkati. Engkaulah sumber pengharapan kami, sumber berkat kami, sumber segala sesuatu yang kami perlukan. Dan kami mohon supaya Tuhan sendiri yang dapat mencukupi akan kebutuhan-kebutuhan pelayanan kami, baik untuk biaya sewa rumah dan juga biaya-biaya yang lain dalam mengoperasikan untuk pelayanan kami pada bulan ini. Juga kami doakan untuk keadaan persiapan Natal kami yang tentu sangat tidak mungkin untuk dapat dirayakan sebagaimana yang biasa terjadi pada tahun-tahun yang lalu. Sehingga Tuhan berkati kami dan berikan kami cara bagaimana metode yang tepat, yang terbaik yang dapat kami lakukan untuk mengadakan perayaan Natal kami pada tahun ini di tengah-tengah masa pandemi ini, sehingga jemaat Tuhan tetap terlayani walaupun mungkin secara fisik mereka semuanya tidak bisa berkumpul bersama-sama dalam satu ruangan untuk mengadakan perayaan. Kami doakan supaya Tuhan berkati, berikan hikmat untuk kami untuk bagaimana dapat melakukan perayaan Natal yang terbaik, sehingga tetap dirasakan ada perayaan untuk memuliakan Tuhan di dalam perayaan Natal tahun ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami doakan untuk negara-negara di seluruh dunia saat ini yang juga mengalami bencana COVID-19 ini. Kami doakan supaya Tuhan berkati, sehingga mereka pun di dalam ketahanan, baik dalam level pemerintah ataupun di tingkat umat Tuhan, orang percaya di negara-negara yang ada di situ, sehingga umat Tuhan di sana juga di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami doakan bagi jemaat-jemaat yang lanjut usia karena akibat COVID ini, sehingga mereka tidak bisa untuk berkumpul bersama-sama. Tuhan juga kuatkan, jaga, lindungi, pelihara mereka, dan hiburkan mereka juga Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan kepada mereka iman dan pengharapan yang teguh, sehingga di tengah-tengah situasi yang sulit ini, mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga untuk umat Tuhan, umat Israel, bangsa pilihan Tuhan. Kami doakan supaya Tuhan memberkati bangsa ini dalam berbagai tekanan, pergumulan, tantangan, aniaya yang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan tetap menjaga, melindungi, dan memelihara mereka sebagai umat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati kami semua hari ini juga untuk persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Engkau berkati supaya setiap persembahan hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Kami doakan juga untuk YPP di Batu dan berbagai program pelayanan. Kami doakan supaya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita semua telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Dan biarlah firman Tuhan ini benar-benar menjadikan pedoman kehidupan kita untuk kita melalui hari-hari yang akan kita lalui. Bapak Ibu Saudara, mari kita memberikan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kita yang telah memberikan berkat-berkat kepada kita. Kita akan kembalikan kepada Tuhan dengan rasa syukur kita. Mari kita angkat pujian, dan sekaligus biarlah pujian ini menutup ibadah kita hari ini. Mari kita katakan, mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji Dia. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Dia yang
Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita pada saat ini. Oleh karena itu kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Marilah kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.